atau tanggal 10 April. Ya, kita sudah memasuki hari ke-8, Masya Allah, Barakallah. Sudah hampir seminggu ya Bu ya. Masih semangat ibu-ibu semuanya? Masih ya, mudah-mudahan yang sedang hamil puasanya ini nih tetap semangat, Masya Allah ya, diberikan kelancaran, kekuatan terutama ya bagi ibu hamil yang menjalankan puasa ini, Masya Allah luar biasa banget ya. Untuk acara hari ini nanti setelah pembukaan kita mengaji selama 15 menit, kemudian nanti ada acara kutum juga oleh Bu Bidan Baiti Jannati. Kemudian nanti ada giveaway-nya berupa minyak terapi Dilbaba buatan Bidan Baiti Jannati, kemasan 30 mili senilai 150.000 ya. Dari sponsornya dari Bu Bidan Baiti Jannati juga nih, Masya Allah Bu Bidan. Ya, berkah lancar usahanya Bu Bidan. Oke, lanjut aja. Kemudian kita acara mengaji kita mulai dari jam 5:05, nanti 15 menit berarti berakhir jam 5:20. Silahkan ibu-ibu semuanya membuka Al-Qur'annya. Kita masuk ke juz 8 ya Bu. Juz 8. Ya. Boleh? Insya Allah. Sambil menunggu yang lain. Sudah ada 47 peserta yang sudah hadir di Zoom. Ya, sudah ibu-ibu semua? Sudah dibuka mushafnya? Surat Al-An'am halaman 142 juz ke-8. Sudah Ibu? Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Walitafwa ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah waliyardawhu waliyaqdarifu ma hum muqtarifun. Afa ghairallahi abtighi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitab. Anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum ayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضها ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا
قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآية وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه يجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
samaniyata azwaj minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul az-zakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Wa minal iblis itsnaini wa minal baqari itsnain. Qul az-zakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Am kuntum syuhada'a id wassaqumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghin wala 'anin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Fa in udah Shadaqallahul azim. Udah jam 5:20 ya, pas. Alhamdulillah. Kita selesai sampai ayat 146 ya, Bu. Nanti bisa dilanjut ke halaman berikutnya sampai juz 9. Silakan ditandain. Mungkin ibu-ibu semua mungkin udah ada yang hatam kali ya ini 1 minggu. Sudah ada yang hatam? Masya Allah ya, kalau sudah ada yang hatam. Nah, apa 1 hari 1 juz ini udah luar biasa ya, Bu ya. Sebentar, Bu. Saya keluar dulu sebentar. Ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu acara kultum yang berjudul tentang 5 sunnah fitrah berdasarkan hadis Abu Hurairah yang disampaikan oleh Ibu Bidan Baiti Jannati dari Depok. Masya Allah. Udah hadir Ibu Bidan Baiti di Zoom? Kayaknya belum ya. Namanya ada, Mbak. Ada, ya? Mbak. Ada, ya, Umi. Ada namanya ada itu. Insya Allah sudah. Mungkin masih ada keperluan. Benar. Ya, Assalamualaikum Ibu Bidan Baiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Bidan, salam kenal. Ya, salam kenal Mbak Ami. Dari Depok Ibu, ya kita dekat Bu, saya dari Bekasi Bu. Saya dari Bogor, Mbak Ami. Bogor, bukan Depok ya? Iya, bukan. Oh, dari Bogor, maaf. Salah melihat berarti. Ya, silakan tafadholi Ibu Bidan Baiti. Masya Allah, silakan untuk materi hari ini. Saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Baiti Janati, asal saya dari Bogor. Ya, domisili sekarang di Bogor. Alhamdulillah, senang sekali hari ini diizinkan pagi ini masih menikmati kehidupan ya. Diberikan nikmat usia, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk membersamai ibu-ibu di hari ke-8 ya ini. Di hari ke-8 dan juga membersamai guru-guru saya yang terlebih dahulu sudah menyampaikan banyak materi yang luar biasa yang menggugah keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini saya sebagai murid gitu ya, terutama dari Bu Bidan Mugi Rahayu. Kemudian kemarin juga saya sempat melihat ada guru saya yang sudah ngisi juga materinya, itu Bu Windy. Dan kalau nggak salah lihat juga saya melihat Bu Hajah Titin. Nah, mereka adalah guru-guru saya ya. Mohon izinnya untuk pagi ini bisa berbagi atau sharing bersama ibu-ibu yang sudah hadir. Berapa orang ini yang hadir nih? Coba kita gedein dulu layarnya. 91. Masya Allah 91 ya, salam kenal ya. Mungkin saat ini kita tidak bisa langsung bertemu, tapi mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ketemu offline ya. Biar bisa saling lebih mengenal ya, atau nanti bisa main-main ke Bogor. Nah, kalau kita satu grup gini, entah kita kemanapun seluruh Indonesia bisa ada saudara ya, jadi tenang aja, nggak akan nyasar ya selama masih di Indonesia ya. Alhamdulillah. Baik, kenapa saya bilang sharing, karena insya Allah ya kita semua di sini yang berada di grup ini atau di Zoom ini adalah semuanya muslim ya. Maka apa yang akan saya sampaikan itu tidak jauh dari saling mengingatkan saja. Kalau kita mengingat Quran surat Al-Asr ya, sesungguhnya kita tidak akan kerugian. Siapa yang tidak akan rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa beramal sholih, kemudian mengingatkan dalam kebaikan atau kebenaran, dan juga mengingatkan dalam kesabaran. Ya, jadi saat ini sedang kita lakukan aktivitas itu, mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas kita dan memberikan kita nilai lebih di Ramadan tahun ini. Semoga ini menjadi wasilah kita, ya terutama kepada Bu Bidan Mugi yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa di bulan Ramadan ini ya, mengadakan event Bumil Ayo Mengaji, menjadikan kita tahun ini diberikan predikat oleh Allah lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya Ramadannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya tadi kita sempat dimulai dengan membaca doa belajar ya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya. Artinya bahwa di sini ketika kita memohon kepada Allah menuntut ilmu, meminta untuk diberi pemahaman ya, artinya yang memberi kita pemahaman ilmu itu adalah Allah. Jadi Allah memberikan izin agar ilmu itu kita pahami, bukan hanya sekedar kita ketahui. Makanya kalau kita berdoa itu, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, ya Allah berikanlah kami ilmu dan berilah kami pemahaman. Ya, bagaimana syarat untuk bisa memahami ilmu? Ya, maka ilmu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tawadu atau yang rendah hati. Lawannya rendah hati adalah sombong ya, kesombongan. Nauzubillah ya. Jadi kenapa saya mau bahas itu ya? Karena mungkin dari sekian materi dari hari pertama sampai ke materi hari saya ini, mungkin materi saya tidak terlalu bagaimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa dipahami gitu ya. Misalkan nih ciri-ciri kesombongan itu adalah, aduh siapa sih nih orang nih, Bu Baiti Janati itu siapa ya? Ada terbersit seperti itu gitu ya. Atau aku nggak kenal sama dia gitu, atau misalkan materinya udah tahu, udah biasa gitu. Nah, ini adalah
hal-hal yang dikhawatirkan menjerumuskan diri dalam kesombongan, dan akhirnya Allah tidak memberikan pemahaman kepada ilmu yang sedang disampaikan. Jadi sebelum dimulai, sama-sama kita luruskan niat dulu ya. Niat kita siapa? Kita ada di sini gitu ya. Habis sholat subuh langsung kita bersiap menutup aurat, kemudian ada di Zoom ini karena siapa gitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, supaya Allah akhirnya ridho dengan kita dan pemahaman ilmu itu bisa diserap dengan baik ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena setiap ilmu walaupun sama ilmunya tapi disampaikan oleh orang yang berbeda, boleh jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil dari orang tersebut gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah semuanya sudah lurus niatnya karena Allah saja, Allah beri pemahaman lebih hari ini. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik, minta izin share screen ya dari admin. Saya kirimin PowerPoint-nya. Ada? Share screen. Ya, sebentar Bu Bidan lagi disiapkan. Oh iya siap. Bentar sama Mbak Irma. Bentar. Irma? Sebentar ya, Mbak, ini belum ketemu sebentar. Ya, tunggu ya ibu-ibu sekalian, maaf. Maaf Bu Bidan, maaf ya, sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin sambil nunggu share screen-nya bisa sambil dimulai aja ya. Iya, boleh Bu Bidan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi hari ini yang ingin saya sampaikan itu terkait tentang fitrah sunnah dari Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau misalkan kita kembali kepada definisi fitrah ya, fitrah sunnah. Fitrah itu apa? Fitrah itu artinya adalah pembawaan diri, potensi diri, naluri ya, yang memang alamiah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang lahir di bumi ini gitu. Sedangkan sunnah, makna sunnah di sini adalah bukan yang hukum syara 5 itu, yang sunnah, wajib, mubah, makruh, haram, bukan yang itu gitu. Tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah segala ketetapan, perkataan, perbuatan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau bahasa singkatnya adalah jalan hidup. Ya, seperti halnya pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada itu dikatakan tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya, jika memegang dua perkara gitu ya, umatku memegang dua perkara yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, memegang Al-Quran dan Sunnahku tidak akan tersesat. Di sini artinya apa? Apapun yang Rasulullah lakukan, apapun yang Rasulullah katakan, dan apapun yang Rasulullah tetapkan, jika kita mengikutinya, maka kita akan selamat. Tidak hanya selamat secara spiritual kita, melainkan selamat secara jasmani atau kesehatan kita. Ya, dan ini berlaku di dunia dan di akhirat. Ya, artinya ada ganjaran pahala ketika kita mengikuti jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini adalah kesempatan kita sebagai seorang muslimah ya, yang Rasulullah itu kan laki-laki gitu ya Bu. Kita bagaimana ya cara mencontohnya, dan ya ini salah satunya adalah fitrah sunnah ini, kita bisa mencontoh apa yang Rasulullah lakukan gitu. Ya, kemudian tadi fitrah itu adalah berasal dari pembawaannya baik jasmani maupun rohani. Makanya kita kalau bulan Ramadan ini ada namanya zakat fitrah
Ya, fitrah itu bawaan ya, bawaan jasmani kita biasa makan apa gitu. Kalau misalkan kita terbiasa makan nasi, maka kita berzakat fitrahnya menggunakan beras. Gitu ya. Jadi sesuatu yang memang sudah sudah menjadi bawaan dari tubuh kita baik secara jasmani maupun rohani. Ya, boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, jadi kalau digabungkan fitrah sunnah itu artinya apa? Jalan hidup yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kebersihan dan keindahan tubuh. Ya, Masya Allah ya. Dan tujuan saya, boleh slide berikutnya. Tujuan saya itu ingin membahas ini kenapa? Yang pertama, ya saya dapat info itu kalau akan mengisi kultum. Jadi kultum itu saya berpikir saya harus mengisi apa yang dalam 7 menit selesai gitu. Dan saya ingin cari sesuatu yang mungkin bisa dikatakan sederhana gitu ya, simpel untuk disampaikan kepada ibu-ibu dalam waktu 7 menit gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa saya dari sekian fitrah-fitrah yang disampaikan itu saya hanya menyampaikan 5 fitrah sunnah yang sesuai Abu Hurairah karena bagi saya itu ringkas dan esensial gitu untuk dibahas di 7 menit itu gitu kan dalam kultum. Nah, kemudian tujuan secara umumnya itu yang pertama saling mengingatkan sesama muslimah, mengingatkan kembali ya insya Allah karena ibu-ibu di sini pasti udah tahu semua gitu ya. Jadi hanya saling mengingatkan kembali, refresh. Kemudian yang kedua, memahami kesempurnaan Islam. Yang ketiga, menumbuhkan kembali sunnah. Yang keempat tentu menjaga kesehatan dan yang terakhir meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah fitrah sunnah ini keberadaannya adalah bukti kesempurnaan dari Islam. Ya, sempurna ya. Kenapa sempurna? Karena berasal dari Allah Zat yang Maha Sempurna. Ya, kemudian Allah menurunkan kesempurnaan tersebut ya dalam bentuk Al-Qur'an dan memerintahkan ya hamba dari golongan manusia yaitu Rasulullah SAW untuk mencontohkannya secara aplikatif yang kita kenal sebagai sunnah gitu. Jadi asalnya dari mana fitrah sunnah ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak pernah berbuat apapun, berkata apapun, menetapkan apapun tanpa ada persetujuan atau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikasih contoh hidup ya, contoh manusia hidup yang paling sempurna akhlaknya untuk bisa mencontohkan kepada manusia. Ya, bayangkan kalau Allah memberikan contohnya melalui malaikat ya, kita tidak bisa melihat malaikat. Jadi bagaimana kita bisa mencontoh? Maka Allah memberikan contoh itu kepada manusia. Ya, nah kemudian Masya Allahnya agama Islam itu dari mulai kita tidur sampai kita tidur lagi itu preteli gitu ya, dibahas, diberikan hukum ya. Nah, untuk yang fitrah sunnah ini berhubungan dengan ibadah ya, kesucian. Kalau misalkan kita suka ikut majelis taklim, itu pasti selalu dibahas bab pertama yaitu toharoh. Toharoh ini yang berkaitan dengan istinja gitu ya. Istinja ini nanti hubungannya kemana? Ke hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallahnya itu bagaimana kita ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Ya, beda dengan bersih ya. Jadi ketika kita sholat, kita harus dalam keadaan suci. Suci sudah pasti bersih, bersih belum tentu suci. Bersih itu adalah bebas dari najis besar maupun najis kecil ya. Dan hablum minanas artinya sesuatu yang nampak indah dan bersih di hadapan sesama manusia. Ya, jadi proses fitrah sunnah ini sebenarnya untuk jasmani membawa kesehatan dan juga keindahan dan kebersihan untuk manusia. Kalau untuk hablum minallahnya adalah menyempurnakan toharoh kita sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Ya, dan ini ya membahas masalah istinja dengan air gitu ya. Fitrah sunnah ini hanya dibahas dalam Islam saja. Ya, dalam Islam saja. Maka kita beruntung saat ini masih Allah berikan kondisi sebagai seorang muslim ya, karena banyak sekali orang yang bisa berubah keimanannya gitu ya hanya karena satu masalah, kekecewaan yang kemarin dibahas oleh Bu Bidan Mugi misalnya, trauma dan lain-lainnya yang akhirnya semudah itu pindah agama. Ada kan banyak yang seperti itu. Maka kita bersyukur masih Allah berikan kita nikmat Islam ya.
Kemudian hanya Islamlah yang memperhatikan permasalahan jasmaniah gitu ya sampai sedetil ini. Ya. Kemudian dilanjut slide-nya. Nah, manfaatnya kalau kita menjalankan fitrah sunnah yang berasal dari Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, tentu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Jelas dapat sehatnya, sucinya, bersihnya, akhiratnya jelas juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini sudah jelas secara duniawinya kita akan menjaga kesucian, memperindah penampilan dan menjaga kesehatan ya. Makanya ayo umat Islam bersih-bersih gitu ya. Menjaga kebersihan sebagian dari iman itu jangan hanya dijadikan sebagai kata-kata saja, tapi memang Islam itu sangat mencintai kebersihan dan Allah suka dengan hal yang indah dan bersih. Kemudian secara akhiratnya, di sini kita mendapat pahala menyelisih simbol orang kafir. Nah, ini nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian melaksanakan syariat Allah yang jelas karena ini datangnya dari Allah. Kemudian bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, fitrah sunnah ini kalau dilakukan secara rutin gitu ya, maka ini bukti cinta. Kenapa? Karena nggak semua orang gitu ya. Enggak, di sini mah insya Allah ibu-ibunya semua sudah menjalankan 5 fitrah sunnah tersebut ya. Barangkali ada saudara kita, teman kita lupa menjalankannya, diingatkan ya. Karena ini adalah bukti cinta mahabbah kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, slide-nya. Nah, di sini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5, khitan, memotong bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini keterangan selanjutnya ya. Slide berikutnya. Nah, hal yang terpenting untuk diingat adalah tidak semua sunnah hukumnya sunnah. Ya, bisa dipahami ya. Sunnah tadi adalah jalan hidup. Nah, jalan hidup yang Rasulullah berikan ini tidak semuanya hukumnya sunnah. Contohnya yang pertama adalah berkhitan. Berkhitan bagi laki-laki jelas hukumnya wajib, padahal dia termasuk fitrah sunnah. Ya, jadi bisa dibedakan antara definisi sunnah ya dalam arti jalan hidup Rasulullah SAW dengan sunnah yang hukum apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa ya. Tapi ternyata fitrah sunnah itu ada yang hukumnya wajib, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, di sini adalah merupakan fitrah yang wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan untuk kesucian. Nah, untuk perempuan ini ada beda pendapat ya. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW bersabda, jika 2 khitan bertemu dan kepala zakar laki-laki tersembunyi dalam kemaluan wanita wajib mandi. Hadis Aisyah ini derajatnya hasan sahih. Jadi jika 2 khitan, nah di sini nanti ada pembahasannya khusus ya, gitu ya, tafsirnya atau penjelasan lebih ringkasnya tentang 2 khitan ini, karena ada beda pendapat, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib gitu ya. Jadi kalau misalkan yang pernah saya dapatkan ini pendapat terkuatnya adalah wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Berdasarkan hadis ini, jika 2 khitan bertemu, artinya baik laki-laki maupun perempuan itu sangat diwajibkan untuk dikhitan. Nah, nanti ini ada banyak pendapat ya, nanti dibahasnya di momen atau forum yang berbeda. Selanjutnya, yang keduanya itu adalah ini soal waktunya dulu ya. Soal waktunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami diberi batas waktu oleh Rasulullah SAW dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu agar kami tidak membiarkannya lebih dari 40 malam. Nah, tadi kan fitrah sunnah sudah saya bacakan ya. Dan kapan sih Bu dilakukannya? Ini tidak lebih dari 40 malam. Jadi kalau misalkan kita haid kemudian siklus kita 21 sampai 35 hari, sebulan sekali kita dapatnya, baiknya setelah haid atau pada saat kita mandi besar kita selesaikan semua itu ya. Kayak misalnya mencukur bulu kemaluannya, kemudian mencabut bulu ketiaknya ya. Kalau di sini mencukur kumis dikhususkan untuk suami ya. Mungkin kalau ada suaminya diingatkan juga untuk mencukur kumis. Nah, ini bisa dilakukan tipsnya itu ketika masa haid gitu. Jadi kalau lebih ringkasnya, kalau untuk yang sedang hamil berarti sebulan sekali gitu ya.
Itu awal bulan atau akhir bulan bisa dilakukan. Ya, lanjut. Oke, kalau saya kecepatan bisa ya di chatnya, Bu kecepatan gitu. Nah, kenapa saya pakai slide? Sebetulnya karena saya orangnya suka ngomong. Jadi kalau tidak pakai slide, nanti saya ngomongnya kemana-mana gitu. Nanti sampai jam 8 pagi. Nah, kemudian manfaat kesehatan untuk perempuan. Nah, yang hadir di sini kan tidak hanya sedang hamil ya. Ada yang kemarin itu sudah lagi promil, ada yang mungkin masih gadis. Kemarin saya lihat ada yang masih gadis masuk juga nih ke Zoom ini. Nah, manfaat kesehatan untuk perempuan yang pertama, kalau yang khitan menyempurnakan istinja dalam toharoh. Nah, kalau yang punya anak laki-laki ya, pasti kan ada PR kita untuk nyunat ya. Kalau laki-laki itu kan kelaminnya ada di luar, jadi kita jelas bisa melihat kulupnya yang nutupin, sehingga kalau misalkan anak itu dihitan, kita bisa melihat ternyata banyak kotoran itu numpuk di dalam kulup itu. Ya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning ya, dan itu dalam Islam harus di hitan gitu. Fungsinya apa di hitan ini? Mencegah penyakit, mencegah infeksi, yaitu kan bekas kencing lewat ya. Kalau kita kencing lewat kemudian ibaratnya ada kulup yang nutupin kan kayak saringan, jadinya ada ampas ketinggalan. Nah, makanya sebetulnya dalam Islam ada nggak sih batasan khitan bagi laki-laki ataupun perempuan? Sebenarnya tidak ada batasan usia ya, karena tujuan dari khitan sendiri itu lebih kepada persiapan dia untuk sholat gitu. Jadi kalau dia sudah kena wajib sholat, harapannya baik laki-laki maupun perempuan sudah dikhitan karena dia mau bersiap untuk wajib sholat, akil balik gitu ya. Kalau yang laki-laki mimpi basah, kalau yang perempuan itu haid atau menstruasi, nah itu mereka sudah kena hukum wajib sholat dan mereka harus sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi kapan batasannya? Ya sebelum mereka akil balik gitu ya. Kemudian yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Nah ini menyeimbangkan pH alami, cegah iritasi, menyempurnakan taharoh. Iya, kenapa? Khususnya ibu-ibu yang sedang hamil nih. Kalau perutnya sudah besar, ya tetap kita harus hati-hati untuk istinja atau membersihkan kemaluan kita. Kenapa? Karena ibu hamil itu kan tidak mengalami fase haid ya, sehingga dia akan terus beribadah kepada Allah. Nah, dengan perut yang besar, dia akan lebih kesulitan untuk menyentuh bagian bawahnya. Nah, jadi mungkin bisa minta bantuan suami untuk senantiasa mencukur bulu kemaluan supaya tidak ada ibu hamil lagi yang ngeluh, Bu, saya keputihan terus gitu ya. Saya keputihan terus nih, kenapa ya? Terus maaf ya, bibir vaginanya itu kemerahan gitu kan ya. Terus apa namanya? Nggak enak, baunya nggak sedap gitu, atau iritasi di sekitar paha, di selangkangan gitu. Kalau misalkan bulunya kebanyakan gimana gitu ya? Kalau bulunya kebanyakan nanti khawatir ada air pipis yang masih nyangkut gitu ya, masih ada di bulu-bulu yang masih lebat itu. Kan kita bayangkannya itu seperti hutan gitu ya. Kalau hutan hujan tropis itu kan pasti kondisinya lembab ya. Nah, karena apa? Banyak sekali pohon dan rapat gitu. Nah, kalau misalkan hujan tuh nggak langsung turun jatuh, tapi dia ada sisa-sisanya di antara pepohonan. Nah, ini kita ibaratkannya bulu kemaluan kita itu bisa ada air pipis kita, air kencing kita yang masih tertinggal untuk dibasuh gitu. Kalau misalkan bulunya itu panjang atau lebih dari 40 hari dibiarkan. Nah, kemudian ternyata kondisi adanya bulu kemaluan itu dengan dicukur ya, Masya Allah ya, ya Allah, maksudnya fitrah sunnah ini sampai ke sana arahnya, yaitu menyeimbangkan pH alami vagina. Jadi pH alami itu gini, kondisi seimbangnya bakteri baik dengan bakteri jahat gitu ya. Jadi atau keadaan di mana bakteri jahat baik lebih banyak daripada bakteri jahat gitu ya. Jadi kondisi bakteri itu kan ada yang baik. Nah, itu harus kita jaga. Jangan juga terlalu kondisinya itu terlalu asam atau terlalu basah. Nah, pH alami vagina itu kan 3,5 sampai 4,5 ya, kondisinya itu kan asam. Dia harus bisa menyimpan bakteri yang baik supaya mencegah adanya iritasi ataupun infeksi dari jamur. Nah, kemudian yang paling penting dari semuanya adalah tadi menyempurnakan toharo yang tadi saya bilang, bagaimana supaya kita pas
cebok gitu ya, itu sempurna dari puncak vagina kita yang mulai tumbuh bulu sampai ke arah belakang anus kita itu ya. Nah, kalau untuk tata cara kita cebok itu bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang supaya apa yang ada di anus tidak masuk ke dalam vagina gitu ya. Nah, ini ibu hamil sebenarnya harus benar-benar lebih memperhatikan ya, karena perutnya sudah semakin besar. Nah, ini sebetulnya agak kesulitan untuk menyempurnakan ini, makanya minta bantuan untuk bisa dicukur gitu ya bulu kemaluannya. Nah, kemudian mencukur bulu ketiak. Nah, ini menyeimbangkan pH alami ketiak. Ya, jadi kalau ketiak terlalu lebat ataupun terlalu habis, bukan terlalu lebat, itu bisa ada iritasi dan aroma yang tidak sedap. Kemudian menggunting kuku. Nah, ini mencegah penumpukan kotoran di bawah kuku. Nyatu sisa makanan, sisa kotoran, ya itu nyatu semua. Dan ketika kita akan sholat, itu kita membasuh tangan dan kuku kita ini tidak terjamah, nggak kena air ya, kotorannya tidak ikut terangkat. Nah, maka ini juga bisa menghalangi toharo syar'i gitu ya, bisa menghalangi kesempurnaan toharo saat berwudu. Yang terakhir cukur kumis nih, ingatin Pak suaminya ya. Jadi kalau misalkan suami ada kumisnya terlalu lebat, nah ini coba untuk dikurangi karena ini menyelisihi dari tasyabuh orang-orang Yahudi atau Majusi ya. Kemudian kalau kumis terlalu tebal juga kan ketika minum ya, itu si bulu-bulunya ini bisa masuk ke dalam air ya kan, kurang indah dilihatnya ya. Kalau habis nenggak minuman terus udah gitu nyangkut-nyangkut gitu airnya di kumisnya gitu ya, atau lagi minum kuah gitu ya nyangkut di kumis ya. Maka kalau untuk muslim dianjurkan untuk memperpanjang jenggot, bukan untuk memelihara kumis. Beda dengan orang-orang Majusi Yahudi, mereka lebih suka memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Nah, ini ada pahala di sini kan ya. Lanjut. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk kesimpulannya, yang pertama ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukti dari kesempurnaan Islam yang selanjutnya dianjurkan tidak lalai untuk menjalankannya. Ya, karena ini ada di dalam syariat gitu. Jadi kalau kita mau melaksanakan syariat kan harus kafah ya. Nah, ini salah satu cabang-cabang kita untuk bisa menjalankan secara kafah itu mulai dari diri kita sendiri ya. Kita mulai memperhatikan kebersihan diri dengan menjalankan fitrah sunnah. Jadi diharapkan tidak lalai habis materi ini berlangsung ya, tidak lalai lagi mulai memperhatikan yang 5 fitrah sunnah itu, serta berapa lama kita boleh menundanya ya, tidak lebih dari 40 hari. Nah, 5 fitrah ini bukan batasan ya, karena ada lagi fitrah yang selanjutnya itu misalkan berinsyikok ya, nyedot air dari hidung, kemudian berkumur-kumur ya di saat kita lagi kemarin pandemi itu banyak orang yang cuci hidung gitu kan ya. Padahal Islam itu jauh gitu ya sudah mengajarkan kita cuci hidung. Sehari berapa kali? 5 sampai berapa kali itu? Nggak terbatas ya, karena kita kan wudu 5 kali sholat wajib dan sisanya banyak yang sunnahnya. Itu kita kan wudhu ya, membersihkan hidung, berinsyikok. Jadi cuci hidung sudah diajarkan oleh Allah sejak dulu ya. Nah, kemudian pesannya adalah dari 5 fitrah sunnah ini, hati-hati dalam bertoharoh ya, karena banyak khususnya kita perempuan ya, misalkan kita BAK di tempat umum ya dengan air yang irit sekali. Nah, ini jangan sampai ya, aduh udah deh pepet deh gitu ya, udah deh sekenanya aja cukup 1 cangkir misalkan ya. Ya itu memang kalau misalkan kita lagi di WC umum terus ada ibu-ibu yang lama banget ya ceboknya gitu di kamar mandinya, itu kita jangan marah sebetulnya, karena emang perempuan itu perabotannya banyak yang harus dibersihin ya. Nggak seperti laki-laki yang kelaminnya di luar itu sangat mudah untuk membersihkannya, tapi kalau perempuan itu berceceran kemana-mana gitu, bahkan selangkangannya harus dibersihkan, barangkali dia nyipret di betis kita juga harus bersihkan betisnya gitu ya. Makanya
sebetulnya perempuan itu memang harus dianjurkan banyak di rumah kali ya, makanya supaya tidak sering BAK di tempat umum ya. Terus karena BAK di tempat umum kadang-kadang suka ada kayak suka ISK gitu, banyak keputihan itu datangnya dari kita suka di WC umum ya. Jadi kalau misalkan kepepet banget, cari deh masjid mendingan gitu ya, supaya terjamin insya Allah airnya di sana gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron Ibu Bidan Baiti, Masya Allah, luar biasa ya. Materinya tentang 5 fitrah sunnah untuk menjaga kesucian kita nih, terutama wanita ya. Sangat penting sekali, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga untuk anak-anak kita ya Bu Bidan ya. Nanti bisa dibuat edukasi. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi ibu-ibu atau teman-teman di sini yang mau langsung bertanya, monggo. Oke, siapa yang raise hand? Silahkan. Ya. Sudah ada pertanyaan. Mohon maaf, Bu Bidan. Ya, Ibu Elinda. Silahkan Bu Elinda. Izin bertanya, untuk yang fitrah sunnah mencukur kemaluan, itu kan ada yang mengatakan kalau tidak boleh dicukur sampai habis, cukup dipotong. Itu caranya yang benar seperti apa ya? Terima kasih. Langsung dijawab apa gimana Mbak Ami? Langsung. Boleh langsung dijawab Ibu. Silakan. Iya. Jadi ini sebetulnya di chat juga udah ada pertanyaan yang tidak jauh beda ya soal mencukur bulu kemaluan. Ya karena ini memang PR bersama ya. Karena lokasi kemaluan kita itu tersembunyi dan memanjang ke arah anus gitu ya. Kadang-kadang suka agak kesulitan. Nah, soal tadi pertanyaan Mbak Elinda, harus dicukurnya sampai berapa banyak memang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai berapa banyak ya, yang pasti tidak terlalu panjang. Kenapa ada batasan 40 hari? Disitulah pertumbuhan optimal dari bulu kemaluan. Jadi mau sampai habiskah? Boleh ya. Mau sampai ada sisanya juga boleh, tidak masalah gitu ya. Dan kemudian sekalian menjawab juga yang di chat, ini nggak jauh juga pertanyaannya. Jadi dicabut bagaimana? Ya, kalau yang di ketiak bagaimana? Kalau yang mencabut di bulu kemaluan sebetulnya tidak masalah mencabut kalau kuat. Kuat nggak kira-kira? Kira-kira kuat nggak mencabut bulu kemaluan? Ya. Sakit sekali. Nah, Mbak Ami betul ya. Jadi kita bisa merasakan dari masing-masing aja gitu ya. Kenapa? Karena akarnya itu, akar yang ada di vagina itu lebih tebal, lebih kuat dibandingkan yang ada di ketiak. Yang di ketiak saja, ya, memang dianjurkannya itu untuk dicabut di ketiak karena akarnya itu lebih ringan. Ya, memang Allah sudah menyiapkan jalurnya. Kalau yang di kemaluan itu baiknya dicukur saja. Batasnya apa? Tidak ada yang membatasi. Mau dicukur sampai maaf ya, gundul juga tidak masalah. Yang penting per 40 hari sekali, sebelum 40 hari sudah mulai kembali diperhatikan. Jadi kayak gini, kita punya halaman rumah ya. Ini kita punya rumput. Kita bilang gini ke anak kita, nah kalau misalkan udah 30 hari, tolong ya rumputnya dirapihkan. Nah, merapihkan itu kan orang per tiap rumah tangga beda-beda ya. Ada yang bilang ada tetangga saya ngerapihin rumput sampai habis gitu kan ya. Ada tetangga saya ngerapihin rumput ya tetap masih cantik gitu ya. Nah, itu selera masing-masing, tergantung dari suami. Biasanya suami juga senangnya yang seperti apa gitu. Yang pasti dijaga keindahannya, dijaga kestabilan pH alami vaginanya, tidak diberikan batasan. Jadi sesuai dengan keindahan aja yang tampak terlihat cantik, yang penting sudah menjalankan sunnahnya. Mau cuman maaf ya, mau cuman ngebersihin bagian atasnya, misalkan yang tempat yang posisinya itu gunungnya ya. Kalau saya bahas gunungnya ngerti ya semua ya, menggambarkan masing-masing ya. Mau di bagian itu saja juga tidak masalah gitu. Walaupun yang sebenarnya agak susah itu untuk yang di bagian
nyelip-nyelip di ke arah anus ya. Ini mungkin bisa minta bantuan gitu, atau pakai kaca gitu ya. Intinya tidak sampai memanjang gitu. Ya, Nah, itu gimana bagaimana? Ibu Elinda? Cukup jelas jawabannya? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Ya, sama-sama sama Bu ya. Elinda. Bisa Masya dimulai Allah. ya, bisa Iya, dimulai iya, ya. Jadi iya. Rasulullah itu memberikan keringanan sekali, hanya memerintahkan untuk menjalankan sunnah saja, tidak ada patokan gitu ya. Seperti halnya ketika Rasulullah memerintahkan kepada kaum siapa? Kaum Nabi Musa apa Nabi Isa ya? Yang Al-Baqarah itu ya, untuk menyembelih sapi ya. Kemudian Yahudi mengatakan sapinya yang kayak gimana, umur berapa, warna apa gitu ya. Akhirnya dikasih yang susah. Jadi kalau ketika Rasulullah memerintahkan mencukur bulu kemaluan tanpa ada sama sekali kata-kata sekian senti, ya cukurlah bulu kemaluanmu 2 cm. Nah, kalau beneran begitu gimana kira-kira? Repot ya. Tambah repot pakai penggaris ya. Jadi Iya, Islam iya. itu memudahkan. Jadi hanya intinya Allah dan Rasulullah ingin melihat kita menjalankan tidak sunnahnya. Soal berapa senti itu tergantung mata masing-masing melihat indahnya semana. Aduh Bu, saya mah indahnya kalau gundul, bersih. Astagfirullah, nggak apa-apa. Masya Oh, saya Allah. mah sukanya kalau yang tipis-tipis aja, halus-halus, ya mah nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, Masya Allah. Ya, makasih banyak Bu Bidan pertanyaannya. Mungkin banyak nih yang di room chat. Waktu kita Ya. 1 menit lagi, saya bacakan dari yang Ibu siapa yang tadi pertanyaan hampir sama ya, jadi sudah kejawab. Ibu Astrid. Ibu, hitan perempuan ini di mana saja yang bisa dilayani karena pasti jarang sekali yang paham, kalaupun Anda sekedar menggores, katanya. Terus kemudian dari Ibu Selfie juga nih. Pertanyaan pertama, apakah mencukur bulu kemaluan juga wajib hukumnya bagi laki-laki? Yang kedua, apakah boleh wanita menggunakan wewangian seperti mistoharoh di bagian luar vagina? Oh, terima kasih, Ibu. Nah, silakan, Ibu. Ya, Sekaligus dua nih. Saya ingatnya tadi yang soal laki-laki ya, karena Rasulullah itu adalah laki-laki, ya otomatis ini sudah berlaku untuk laki-laki. Ya, apa yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan kalau memang tidak ada yang menyebutkan jenis kelamin, gitu ya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tidak ada perkataan ya ayuhan zakari misalkan gitu ya, atau misalkan ya ayuhan ya ayuhan nisa, nggak ada. Jadi ya secara sempurna disebutkan ya artinya berlaku hukum syara ini untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian yang tadi mistoharoh ini memang ada hadisnya ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu sering memakai mistoharoh untuk membersihkan setelah masa haid atau nifas. Nah, saya termasuk yang pemakai itu, gitu. Jadi mistoharoh itu adalah wewangian saya di rumah. Jadi kalau habis haid, kemudian saya pengen lihat nih udah bersih belum, saya colek pakai kapas. Kemudian saya oles di belakang telinga kalau mau bertemu dengan suami. Gitu. Iya, jadi ya asal mistoharohnya yang asli ya. Karena sekarang banyak yang ternyata pas di ini ada yang encer, ada yang kental gitu ya, beda-beda. Tergantung sih apa harga ya, beda harga ya. Terus untuk hitan perempuan gimana Bu Bidan? Nah, untuk hitan perempuan, nah ini kan memang masih kontroversi ya. Iya. Ada yang sekedar menjalankannya itu karena tradisi aja. Masih bayi udah dibawa gitu kan ya. Padahal kalau masih bayi kira-kira apa yang mau dipotong gitu kan? Karena bayi itu kan masih lembut, masih kecil ya. Tapi baru lahir 40 hari udah ribut pengen disunat gitu ya. Dan hitan ini sama dengan tadi pertanyaan Mbak Elinda. Kapan sih dilakukan hitan ya? Ya tidak ada batasan dan tidak ada dalil yang mengatakan bayi itu harus dihitan, apalagi bayi perempuan gitu. Selama ada yang dipotongnya, silahkan dipotong. Misalkan Mbak Elinda bawa anaknya perempuan ke bidan, terus pas dilihat ternyata memang ada kulup yang bisa dipotong, ya segera dipotong gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya jangan, ditunda dulu sampai memang ada kulupnya yang menutupi klitoris atau maaf ya kelentit atau kacangnya gitu. Nah, kalau sekarang banyak yang kontroversial itu karena dianggap menyakiti karena belum tahu ilmunya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada bidan-bidan di sekitar rumahnya gitu ya, atau yang daerah terdekatnya yang bisa menerima hitan perempuan, tanya yang banyak dulu. Ini buat apa hitan itu, tujuannya apa dan bagaimana prosesnya.
Nah, jadi kalau misalkan nanti ada apa namanya pelatihan atau ada seminar yang membahas tentang hitan ini, bisa ibu-ibu hadir untuk mendengarkan yang lebih jelas dan lebih mendalam lagi tentang hitan perempuan. Yang pasti kalau dari pendapat Imam Syafi'i sendiri, hukumnya adalah wajib, ya, lebih bersifat untuk menyempurnakan istinja kita atau toharoh. Karena perempuan itu kalau misalkan kacangnya tertutup dengan kulup, ini juga bisa menjadi sumber kotoran atau najis yang tidak tersingkap. Bekas kita BAK itu ketinggalan di dalamnya. Jadi ternyata perempuan juga punya smegma, seperti halnya laki-laki, punya kotoran yang berwarna putih atau kekuning-kuningan ada di dalam kacangnya yang masih tertutup dengan kulup. Bagaimana sih gambarannya? Kalau misalnya yang punya bayi baru lahir itu suka ada di bibirnya itu putih-putih. Nah itu tuh yang tersembunyi di dalam kacangnya kalau tidak dilakukan pembersihan atau hitan gitu. Tapi tidak semua bayi ada gitu ya, sudah siap untuk dihitan, tidak semua bayi. Makanya biasanya kalau yang saya tahu dari guru saya ya Bu Windy yang ada di sini mungkin Bu Windy. Jadi ada usia yang sudah terlihat. Jadi kalau laki-laki itu kan, maaf ini laki-laki, kulupnya itu kan panjang kelihatan. Kalau perempuan, ini kan nyelip ke dalam ya. Nah, kulupnya itu seperti jengger ayam. Nah, jengger ayam ini baru bisa terlihat biasanya usia di atas 4 tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan bayi rata-rata anatomi dari kacangnya ini masih bersatu antara si jengger ayamnya, si kulupnya ini dengan kacangnya masih menyatu. Jadi apa yang mau dipotong? Makanya kalau ke bidan pasti cuma digores. Ya, cuman apa namanya? Formalitas aja. Bahkan ada yang cuma ditoreh betadin, cuma ditoreh kunyit gitu kan. Nah, ini belum menjalankan sunnah hitan. Balik lagi, berapa senti Bu motongnya? Saya sudah pernah beberapa kali menghitan anak-anak dan menghitan perempuan dewasa. Terakhir kemarin itu pasien saya habis bersalin, saya hitan usia 26, 24 gitu ya. Ternyata di kulupnya itu ada batas sendiri. Jadi memang Allah sudah menyediakan garis halus, itu udah batasan sendiri. Jadi sama kayak tadi pertanyaan Mbak Elinda, tidak ada berapa senti. Karena setiap perempuan itu, maaf, vaginanya berbeda. Seperti halnya wajah kita semua ada mata, hidung, mulut, alis, tapi wajahnya berbeda. Sama dengan vagina kita. Vagina kita wajahnya berbeda-beda. Ya, jadi tergantung dengan vaginanya itu berapa senti garis halusnya itu yang harus dipotong, itu tergantung vaginanya masing-masing gitu. Nanti lebih jelasnya akan ada apa acara khusus mungkin ya untuk bisa sharing tentang hitan perempuan. Masya Allah, luar biasa banget ini. Saya juga lebih banyak belajar lagi nih dari Ibu Bidan Janati, Masya Allah ya. Mungkin pertanyaannya sudah cukup jelas ya Ibu-Ibu jawabannya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa via WA ya atau IG ya Bu ya. Kebetulan Ibu Bidan ini yang memberikan sponsor, Masya Allah, Barakallah. Ya, Bu Bidan ya. Masya Allah. Nanti bisa dibuat resumenya untuk kajian hari ini ya, Ibu-Ibu. Biar dapat giveaway-nya dari Ibu Bidannya langsung nih. Kalau sekalian nanti banyak nanya konsultasi yang mungkin belum dijawab pertanyaannya tadi di chat ya. Nah, saya ucapkan jazakillah khairan kasiron untuk pada Ibu Bidan Baiti Janati atas materinya. Wa'iyyakum barakallahu fiik. Iya. Oke, untuk acara selanjutnya mungkin karena sudah jam 6:07 di Bekasi. Nah, nanti di sini saya akan mengumumkan ada kegiatan muslimah ya dari Open Wakaf buku sirah yang dibutuhkan buku ensiklopedi Sains Quran 54 slot. Ya, yang nanti bisa ditransfer ke rekening BSI atau dikonfirmasi Ibu Elinda nanti yang ada di grup WA itu ya. Ibu silahkan yang mau berdonasi atau menyalurkan sedikit rezekinya ya seharga 50.000 ini. Ya, kemudian dari Yayasan Ibu Bergerak yaitu Persalinan Maryam yang dari Ibu Mugi Rahayu ada paket Ramadan ya untuk para duafa fakir miskin ya berupa sembako ya, atau bisa melalui transfer rekening lewat Bank Mandiri ya. Ya, itu aja. Mungkin ada tambahan dari Ibu Bidan Mugi.
Rahayu. Sudah, alhamdulillah, terima kasih Bidan Baiti Janati, Masya Allah. Materinya ini luar biasa, Insya Allah. Ada materi khitan wanita juga dari Mbak Windy. Mungkin di 10 hari terakhir ya, Insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada, ini semakin membuka ini ya, di sekarang khitan wanita itu di sisi lain ditekan, tapi mungkin karena belum tahu ilmunya. Ya, semoga nanti bisa banyak sharing di waktu yang ini ya, karena Mbak Windy memang ininya apa namanya, Insya Allah beliau sudah lama berkecimpung di khitan wanita. Baik, terima kasih, gitu aja Mbak Ami. Terima kasih. Iya. Baiti Iya, Janati. Ibu Bidan. Ya, jazakillah khair, Bu Mugi Rahayu. Oke, kita tutup Alhamdulillah. dengan kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jazakillah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi. Silakan live.